Hari HAM Sedunia dan sentilan PBB ke RI soal kekerasan di Papua. Dikutip dari CNN Indonesia.com, Jumat 10 Desember 2021. Suku Dani di Lembah Balim. Sekjen PBB pernah menyentil RI terkait laporan soal intimidasi aktivis Papua. Hari Hak Asasi Manusia Sedunia diperingati setiap 10 Desember untuk menegaskan pentingnya perlindungan HAM di setiap negara. Sejumlah negara masih disorot Perhimpunan Bangsa-Bangsa terkait isu pelanggaran HAM, termasuk Indonesia soal dugaan intimidasi para aktivis dan kekerasan di Papua. Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyebut Indonesia menjadi salah satu negara yang melakukan kekerasan dan intimidasi terhadap aktivis HAM. Hal itu tercantum dalam laporan Komisi Tinggi Hak Asasi Manusia PBB. Indonesia menjadi salah satu dari 45 negara yang disebut Guterres soal kekerasan dan intimidasi di Papua. Pada 26 Juni 2020, Komisi menyoroti soal kriminalisasi dan intimidasi terhadap aktivis HAM di Provinsi Papua dan Papua Barat. Mereka fokus pada dugaan intimidasi terhadap aktivis dan penasehat HAM untuk Dewan Adat Papua, Wenceslaus Fatubun. Dia secara rutin menyediakan dokumen kesaksian dan analisis tentang isu HAM di Papua Barat kepada PBB. Fatubun bekerja dengan spesial untuk isu-isu kesehatan di Papua selama kunjungan. Di tahun sebelumnya, pada 6 Oktober 2019, Fatubun menjadi intimidasi di Facebook. Ia dan keluarganya dituduh berafiliasi dengan sekelompok separatis di Papua. Di bulan yang sama, seorang perwira dari Polres Tomohon dan 2 perwira komando daerah militer bertanya soal pekerjaan Fatubun kepada salah satu anggota keluarganya. Kemudian pada Februari 2020, Fatubun melaporkan ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Fatubun tak sendiri mengalami intimidasi. Ada 4 aktivis lain dalam laporan PBB itu. Mereka diantaranya aktivis HAM dari suku Moyenos, jurnalis Victor Mambor, aktivis HAM Veronica Koman, dan aktivis HAM Papua Barat Victor Yomu yang kini berada di penjara. Merespon laporan PBB, pemerintah Indonesia justru melempar kritik lantaran lembaga itu luput menyoroti kasus HAM di negara maju. Sayangnya, laporan tersebut luput menyoroti kejadian pelanggaran HAM di negara-negara maju. Misalnya kasus-kasus Islamofobia, rasisme dan diskriminasi maupun ujaran kebencian. Kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia, Tuku Faisyah, kepada CNN Indonesia.com September lalu. Menurut Faiz Ash, hampir dari ke-32 negara yang dilaporkan merupakan negara berkembang. Meski demikian,
Indonesia katanya mengutuk segala bentuk intimidasi dan kekerasan yang menargetkan pegiat HAM. Indonesia menegaskan tidak memberi ruang bagi pabrik represaliasi terhadap aktivis HAM seperti yang dituduh dan segala sesuatu yang didasarkan pertimbangan pengenaan ketentuan hukum, ucap Faiz.